Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari kekasih-kekasih Tuhan. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, sungguh besar kesetiaan-Mu. Kita sambut hari ini Jumat 8 September 2023 dengan hati yang penuh syukur dan siap untuk menerima makanan rohani lewat renungan yang berjudul Menerima Lebih Dulu. Bacaan Alkitab diambil dari surat Roma pasal 15, saudara baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Yang akan kita baca sekarang adalah ayat yang ke-7, seperti ini bunyinya. Sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Bersahabat dengan orang lain merupakan salah satu kebutuhan, bahkan seharusnya menjadi salah satu prioritas di dalam hidup kita, saudara. Manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial yang akan merasakan keindahan hidup jika bergaul dengan orang lain. Sebab itu, manusia harus hidup dalam komunitas. Memang tidak mudah untuk membangun hubungan yang baik dengan orang lain, karena setiap orang mempunyai kelebihan serta kekurangan yang sering kali menyebabkan terjadinya gesekan dalam suatu hubungan. Tetapi kemauan kita untuk menerima kelebihan dan kekurangan orang lain akan membuat kita juga bisa diterima oleh orang lain seperti kita menerima mereka apa adanya. Howard Hughes adalah seorang milioner pada zamannya. Karena harta yang dimilikinya begitu melimpah, Hughes menikah dengan Jane Peters, wanita yang diakui sebagai wanita tercantik pada masa itu. Walaupun kaya dan memiliki istri yang sangat cantik, tetapi Hughes tidak pernah merasakan kebahagiaan dan kedamaian. Hughes menganggap istrinya hanya sebagai benda penghias hidupnya, sehingga pada tahun 1970 ia menceraikan Jane Peters. Hidup Hughes yang bergelimang harta membuatnya dapat pergi kemana saja ia mau, yaitu untuk mencari kebahagiaan yang sangat diinginkannya. Ia berkeliling dunia dengan memilih hotel-hotel bintang 5 di Las Vegas, Nicaragua, Acapulco, dan lain-lain sebagai tempat tinggalnya. Sekalipun Hughes berkelana dari satu negara ke negara lain untuk mencari kebahagiaan, tetapi ia tidak pernah menemukannya. Hidupnya penuh dengan kemuraman belaka. Di kemudian hari, kemuraman yang menyelimuti jiwanya membuat Hughes membiarkan rambutnya tumbuh panjang terurai hingga pinggang. Kuku tangan serta kakinya tidak lagi dipotong sampai akhirnya orang menganggapnya sakit jiwa. Mengapa Hughes menjadi orang yang aneh? Karena ia tidak mampu membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Ia tidak memiliki kecerdasan emosional. Hughes menganggap orang lain hanya sebagai objek yang dapat dimanfaatkan. Sebaliknya, orang-orang yang berteman dengannya hanyalah orang yang bermotivasi untuk meraup keuntungan semata. Tentu saja hubungan yang dilandasi atas dasar yang demikian tidak akan pernah mendatangkan kebaikan. Jika kita menginginkan orang lain menghargai dan menerima kita apa adanya, maka kitalah yang pertama harus menghargai dan berkeputusan untuk menerima orang lain apa adanya. Buanglah sikap yang menggurui dan bosi atau sok menjadi raja atas orang lain. Jauhi sikap menekan mereka yang ada di bawah kita, meskipun orang itu tidak memiliki pendidikan yang memadai. Kebahagiaan akan menyelimuti hari-hari kita jika kita bisa membangun hubungan yang baik dengan semua orang. Terimalah orang lain sebagai saudara dengan segala kekurangan dan kelebihannya, sebagaimana Kristus menerima kita dengan segala kekurangan dan kelebihan kita, bahkan pada waktu kita masih berdosa. Surat Roma pasal 5 ayat 8, demikian bunyinya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara, waktu Yesus Kristus menjadi penebus dosa seluruh isi dunia ini, Dia tidak menunggu kita menjadi bersih lebih dahulu.
Bahkan Nabi Yesaya berkata, dari ujung rambut sampai ke telapak kaki tidak ada yang sehat. Semua penuh dengan bilur-bilur, dengan luka-luka baru, bahkan luka-luka yang tidak diminyaki, tidak diobati. Bayangkan saudara betapa busuknya bau kehidupan manusia saat masih berdosa. Tetapi Tuhan dengan kasih-Nya yang luar biasa, kesetiaannya yang tak habis-habisnya itu menerima kita dan menyucikan kita dari dosa. Demikian juga kita, marilah kita belajar bersikap sebagaimana kita telah diterima oleh Tuhan. Hendaknya kita juga bisa menerima saudara kita walaupun dia lebih rendah dari kita, walaupun dia tidak sejajar, tidak sebanding mungkin dengan hidup kita. Tapi Tuhan tidak menghendaki kita meremehkan seorang pun dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Biarlah kita menjadi saksi Tuhan yang memiliki kasih, memiliki pengampunan, walaupun kadang-kadang kita terluka dan mungkin kita juga melukai orang lain. Tetapi bukan berarti kita harus menyimpan luka-luka seperti itu. Luka-luka yang disimpan dalam batin bertahun-tahun akan menyebabkan kehidupan kita semakin lama semakin merosot. Kehilangan sukacita, kehilangan harga diri, dan itu akan mengakibatkan kehancuran dalam hidup kita. Mari sebelum hal yang buruk itu terjadi, kita buka hati kita minta Tuhan menyucikan hati kita bertindak untuk bisa memberikan perhatian lebih dahulu kepada orang yang menyebalkan. Tidak mudah saya bicara bisa, tetapi belum tentu sebagaimana begitu mudahnya kita berbicara lalu kita melakukannya. Tetapi kalau kita mau, Roh Kudus akan memampukan kita untuk menjadi orang-orang yang mau menerima kelebihan dan kekurangan orang lain dengan hati yang lapang. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena ada kesempatan lagi pagi ini bagi kami untuk belajar sesuatu yang penting dalam kehidupan kami selama di dunia ini. Kami berterima kasih karena Engkau telah menerima kami saat kami masih berdosa, dan biarlah teladan yang Engkau telah berikan itu menginspirasi kami untuk menerima orang lain dengan penuh kasih dan membangun persahabatan dengan sesama kami, bukan atas kepentingan-kepentingan diri sendiri, tetapi untuk menunjukkan bahwa di dalam kami ada Yesus. Sehingga kami mengasihi orang lain tanpa pamrih, tanpa ingin dibalas. Untuk itu kami butuh Roh Kudus yang menguatkan dan memampukan kami untuk menerima kelebihan dan kekurangan orang lain. Sehingga di dalam hidup kami ini selalu ada kebahagiaan yang mengalir seperti sungai yang tidak pernah kering dalam situasi dan kondisi apapun. Kasih Kristus selalu mengalir dalam hati kami, dan kasih yang meluap itu juga membasahi orang-orang yang ada di sekeliling kami, sehingga mereka tertarik untuk mengenal Yesus yang ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Orang yang dapat menerima dan bersahabat dengan banyak orang adalah pemimpin tanpa batas. Selamat beraktivitas saudara-saudara. Memang kita punya kepentingan pribadi, tetapi kalau hati kita dipenuhi oleh kasih Kristus dan kita berniat untuk bisa menjalin persahabatan dengan orang lain yang didasari oleh kasih Kristus, maka berkat-berkat Tuhan itu akan tercurah bagi kita semua. Selamat beraktivitas, Tuhan selalu menyertai kita. Amin.